Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kisah Muhammad Asad, Yahudi mu'alaf yang berkarya dikenalkan wajah Islam ke seluruh dunia. Muhammad Asad mungkin nama yang terdengar asing bagi sebagian umat Islam di Indonesia. Akan tetapi, nama cendekiawan Muslim ini sangat berpengaruh di kalangan dunia Arab dan sebagian mu'alaf di seluruh dunia. Muhammad Asad bukanlah pemeluk agama Islam sejak lahir. Pasalnya, dia terlahir sebagai Yahudi. Lantas, bagaimanakah sosok mu'alaf ini berpengaruh dalam dunia keislaman? Berikut sepenggal kisah dari Muhammad Asad. Suatu hari, pada September 1926, seorang jurnalis muda Yahudi naik kereta Berlin. Namanya adalah Leopold. Di sekelilingnya, dia melihat wajah-wajah yang tak bahagia dan hampa. Kebudayaan Eropa yang tinggi, kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan materi tidak cukup untuk membahagiakan rakyatnya termasuk dirinya. Pada saat Weiss naik kereta ke peron lagi, dia yakin keselamatan ada di tempat ini. Dia ingin menjadi seorang Muslim dan begitulah mulanya. Lahir pada tahun 1900 dan dari orang tua Yahudi, bahkan nenek moyangnya adalah pemuka agama Yahudi. Dia secara resmi masuk Islam beberapa hari setelah melakukan perjalanan tersebut. Ia dibesarkan di Lau, sebuah kota yang pada awal abad ke-20 merupakan bagian dari Austria, di rumah ayahnya yang kaya, seorang pengacara kaya. Kedua orang tuanya bukanlah sosok religius, tetapi Weiss mendapatkan pendidikan kitab suci Yahudi dari guru privat. Di mana pada usia 13 tahun, ia bukan hanya bisa membaca bahasa Ibrani, tetapi dapat berkomunikasi dengan lancar dengan bahasa tersebut. Ketika dia meninggal hampir satu abad kemudian pada tahun 1992, dia adalah seorang intelektual terkenal yang dikenal di seluruh dunia Muslim sebagai Muhammad Asad. The Road to Mecca, memorialnya yang dikenal, telah membantu memperkenalkan Islam kepada banyak orang. Lantas, melalui karyanya yang lain dan juga keikutsertaannya membantu Palestina membuat dirinya dikenal sebagai cendekiawan Muslim. Mungkin tak ada buku lain kecuali Al-Quran itu sendiri yang menyebabkan lebih banyak orang masuk Islam, kata Murad Hotman, seorang diplomat Jerman dan dirinya sendiri seorang mu'alaf. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang menjalankan kehidupan glamor sebagai pemain kriket menyebut Asad sebagai motivasi yang membawanya ke jalur yang lebih religius. Syed Qutb, seorang tokoh terkemuka di Pan-Islam Muslim Brotherhood, mengambil dari karya Asad untuk membentuk pandangannya sendiri tentang politik Islam. Margaret Marcus, seorang wanita muda Yahudi, meninggalkan kehidupan di New York untuk tinggal di Lahore setelah membaca The Road to Mecca. Dia mengadopsi nama Maryam Jamila dan menjadi cendekiawan Islam yang terkenal. Terjemah Al-Quran Asad dalam bahasa Inggris disejajarkan dengan terjemah Mahmudet Pikta dan juga Abdullah Yusuf Ali. Meskipun pengalaman keretanya sering ditulis, keputusan bukanlah hasil dari hidayah semalam. Keputusan tersebut sebagian terkait dengan kekacauan yang disaksikan Asad muda di Eropa setelah Perang Dunia. Pembela Arab Palestina. Di beberapa kasus, Asad sempat menentang eks-presiden Israel, Chaim Weizmann. Dia meminta Weizmann untuk menjelaskan mengapa Yahudi bisa mengklaim lebih banyak hak-hak daripada Arab Palestina yang lebih lama hidup di kawasan itu. Demikianlah dikutip dari TRT World. Kedekatan Asad dengan Palestina tak hanya sampai di situ.
Ia pernah memiliki kawan yang berkebangsaan Palestina yang tewas karena menentang Zionis. Beberapa tahun kemudian dia berjanji bakal terus membela Palestina saat Israel mencoba mengambil alih Yerusalem. Israel ingin merebut Yerusalem dan menjadikannya sebagai ibu kota. Assad lalu menulis artikel soal bagaimana Islam memandang Yerusalem sebagai kota suci untuk semua agama, bukan hanya untuk Yahudi. Anak pengacara ternama itu kemudian melakukan perjalanan ke Yordania, Mesir, dan juga Arab Saudi. Ia kemudian singgah di Saudi dan menikah dengan Elsa. Mereka lalu melakukan perjalanan ke Mekah bersama. Setelahnya, Elsa terkena beberapa penyakit tropis dan meninggal 9 hari setelah ziarah. Cerita dan artikel Assad tertuang dalam buku pertama dia, The Unromantic Orient, yang dirilis oleh Frank Tuchter Zeitur. Beberapa hari kemudian, Assad ingin menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Ia juga merilis buku lain yang berjudul Islam at the Crossroad pada 1934. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang ajarannya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Islam memiliki beberapa makna, diantaranya adalah pasrah atau berserah diri. Kata Islam berasal dari akar kata sing yang berarti damai. Islam berarti tunduk, patuh, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah makna Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan keselamatan bagi seluruh alam. Ketiga, petunjuk untuk kebahagiaan. Islam merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam memiliki beberapa ajaran dasar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sumber-sumber ajaran Islam adalah Al-Quran, hadis Nabi, dan pemikiran Islam. Islam sebagai sebuah agama adalah tata aturan untuk menjadikan pemeluknya pasrah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu seorang muslim berarti orang yang hidupnya pasrah diatur Allah dan Rasul-Nya. Setiap gerak langkahnya tegak lurus terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.